Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada lagi yang ingin presensi? Oke, tidak ada ya. Oke, baiklah, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Semoga perkuliahan pagi ini menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, oke. Permisi, Silakan, Mas. Ada apa? saya pakai aplikasi kok nama saya belum muncul ya Pak ya? Aplikasi apa, Mas? Amikom One Pak untuk presensinya. Nggak apa-apa, Mas. Santai aja. Nanti di akhir pertemuan biasanya saya rekap presensi. Silakan yang presensinya nggak sesuai bisa konfirmasi, nanti saya edit manual. Baik Pak. Oke. Mas Agung, aman ya? Kemudian Mas Faris. Halo Pak. Halo. Oke. Oke, hari ini berarti target kita kemarin sudah saya infokan untuk latihan dulu dari video yang saya share ya. Berarti hari ini langsung kita coba praktek sambil nanti kita diskusi bersama, kita kuis. Nanti saya akan lontarkan beberapa pertanyaan sesuai dengan video yang sudah saya share. Seperti itu saja ya. Biasa langsung kita mulai, berarti Windows ya. Windows R, ketik Windows, kemudian Enter untuk membuka Microsoft Word. Boleh klik 2 kali di shortcut-nya atau boleh dengan cara seperti ini juga boleh. Oke. Nah, oke. Ada yang belum presensi lagi ternyata. Siapa? Siapa yang Pak. belum presensi? Saya Pak. Saya siapa? 920359 Pak. Pak. Diketik di chat Halo. saja. Diketik di chat saja, Mas, kalau putus-putus internetnya. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Pak, Dalam. saya mau izin boleh Pak? Boleh sekali. Mau kemana, Mas? Mau nganterin adik saya Silahkan, Mas. Hati-hati di jalan ya. 0321 Pak. vaksin. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Mana lagi yang belum? Sudah ya? Atau ada yang mau izin lagi, silahkan.
izin nggak masalah, atau izin kendala, ada keperluan membantu orang lain nggak masalah, silakan tetap saya izinkan. Yang penting ketika nanti saya memberikan tugas atau latihan-latihan, silakan jangan lupa dikerjakan ya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Kalau sudah, saya kembalikan ke ini. Kemarin sudah sampai mana Mas Agung atau Mas Faris? Sudah sampai membuat daftar isi otomatis belum? Belum, Mbak. Baru yang masih pengenalan dasar aja sih. Oh, awal-awal ya udah. Saya review Iya. kembali. Berarti mulai dari page setup. Jadi kita harus setiap awal kita harus mengawali supaya ketika kita buka Ctrl N atau buka MS Word, otomatis ukurannya sudah ukuran A4, kemudian batas atas 4, batas bawah 3, batas kiri 4, batas kanan 3. Seperti itu. Bagaimana caranya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Silakan. Yang bisa mengaktifkan share virtual cam juga boleh. Adakah yang mendengar suara saya? Mas Faris, Mas Wahyu, siap-siap mencatat yang Halo, mau Pak. menjawab. Boleh. Oke, siapa tadi suaranya Mbak? Siapa yang mau menjawab? Jadi ketika kita membuat dokumen di MS Word, ketika kita pertama kali buka, kita ingin menyeting supaya dokumennya otomatis kertasnya A4. Rata-rata kan kalau yang saya temui banyak ketika dicek ternyata masih dokumennya letter, bukan A4 ternyata. Nah, bagaimana cara kita menyetingnya? Ya, silakan kalau ada yang mau menjawab. Kita tunggu berapa menit nih Mas Faris? Kayaknya ada yang menemani kita nggak nih? Mungkin di ini aja sih, Pak. Di apa ya? Ditunjuk satu gitu. Oh, tunjuk satu. Siapa yang mau saya tunjuk? Saya itu kadang nggak enak, Mas, kalau mau nunjuk. Iya, Siapa? Pak. Mas Faris aja yang nunjuk lah. Sebentar. Siapa? Kan kemarin sudah disampaikan ini ya, Mas. Setting Ya, dokumen. sebentar. Mau yang cewek apa yang cowok, Pak? Dua-duanya nanti. Oh ya, udah satu-satu berarti. Apa jaringan kurang jelas, Pak, patah-patah. Ya, delay, Mas. Biar nggak patah. Oke, kita random. Arkan Imanullah. Silakan Mas Arkan. Ada Arkan Imanullah. Maaf Kak, jaringannya di sini kurang stabil ya Kak. Jadi patah-patah gitu. Oke. Kayaknya skip dulu, Mas. Kalau jaringannya patah-patah, bisa mendengar suara saya? Oke, Berarti siap. nggak bisa ya, Mas? Cewek, Saya Mas. ngikut aja, Pak. Cewek, Mas. Oh, cewek. Oke, cewek. Siapa? Biasanya yang aktif itu Cewek. Mbak Ayu, Mbak Kita random. Umi. Apakah sudah hadir di sini? Dadadadadadadada. Lead. Ah, yes. Tuh. Hadir, Pak. Silakan Mbak Ayu mau menjawab. Tapi ini sensasinya nggak share screen, bisa, Pak? Nggak perlu share screen, tinggal kira-kira di mana. Ini kan saya sudah share screen. Tinggal menginstruksikan ke saya mengaturannya gimana gitu.
Gimana Mbak Ayu? Di layout, Pak. Layout. Layout, kemudian mana ini? Terus ada di margin, Oke, terus? di custom margin, Oh, custom margin, terus? Custom margin, terus? terus Untuk jenis kertasnya, pilih mana kalau saya ingin A4? di paper, Pak. Oke, di paper kita pilih Custom A4. size A4. Oke, A4. Kemudian marginnya atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3, seperti itu ya. Nah, supaya Iya. bisa dibuka otomatis ketika kita buka nggak perlu nyeting seperti ini lagi, rekan-rekan cukup ngeklik set default. Oke. Terima kasih Mbak Ayu, tolong dicatat Mas Faris untuk keaktifkan hari ini. Tadi, Pak. Baik, Pak. Nah, kita set default. Nah, nanti ada peringatan seperti ini. Nah, kita yes saja. Intinya kita akan melakukan perubahan setting back setup, iya gitu aja. Nah, jadi ketika kita Ctrl N, otomatis ini kalau kita cek layout, kemudian margin, custom margin, otomatis papernya otomatis adalah A4 dan ukurannya 4343 setiap kita kali buka. Kalau sebelumnya kan tadi saya folio 33,02 kali 21,9 seperti itu. Itu yang pertama ya. Terima kasih Mbak Ayu. Nah, selanjutnya setelah setting dokumen, nah rekan-rekan bisa melakukan beberapa pengaturan di bagian sini ya, di bagian option. Di bagian option. Nah, misalkan option di sini display-nya, mulai dari display-nya juga boleh, atau proofing, atau secara umum ini untuk temanya, misalkan mau tema gelap, tema hitam, nih untuk temanya general. Nah, ini kalau tema gelap. Agak aneh ya, Office biasanya kan biru ya. Nah, kalau Excel biasanya hijau. Ini kalau tema gelap seperti ini. Kemudian apalagi? Oh iya, rekan-rekan menggunakan rata-rata kalau gray seperti ini. Oh. Nah, kita coba pilih yang gray saja ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kembali ke option lagi. Di sini ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah auto recovery-nya. Kalau ini kan 10 menit baru menyimpan. Nah, kita bisa ganti untuk auto recovery-nya. Misalkan kita setiap kali misalkan 1 menit otomatis nyimpan. Jadi misalkan kalau sewaktu-waktu mati listrik atau seperti apa, misalkan kita sudah ngetik 10 menit cukup dapat banyak paragraf ya. Nah, tiba-tiba mati lampu kan sayang. Jadi saya ubah 1 menit. Nah, kemudian ada beberapa pengaturan lainnya yang sering tadi terkait page setup, itu kenapa 4 cm, biasanya kan ada yang satuannya inci. Nah, kita bisa ganti nih untuk satuannya inci di sini. So, pengukuran nih, measurement. Kita bisa ganti sentimeter. Mungkin seperti itu, atau misalkan ada yang kita misalkan ngetiknya bahasa Indonesia, kadang muncul merah-merah. Kalau menghilangkan itu tinggal kita hilangkan ininya, proofing bahasa Inggrisnya ini, cek grammarnya kita bisa hilangkan. Ini checklistnya bisa kita hilangkan. Nah, tapi ini akan sangat membantu ketika kita menuliskan dalam bentuk format bahasa Inggris. Karena kalau tidak sesuai grammarnya pasti akan muncul garis merah di bawahnya. Oke, seperti itu pengaturan awalnya. Kemudian kita langsung kemarin di video saya kemarin rekan-rekan ada yang sudah mencoba sampai mana? Mbak Ayu mencoba sampai mana? Sampai membuat daftar isi otomatis atau tidak ya?
Halo? Hari ini yang bisa mengikuti saya praktek langsung boleh angkat tangan. Berapa orang ya? Yang lainnya pakai HP berarti? Atau gimana? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Oke. Yang pakai laptop boleh angkat tangan? Berarti rata-rata pakai HP semua ya? 1, 2, Mbak Aku Uli. Bayu pakai HP, Pak. Oke. Uli, oke, cukup banyak. 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Terima kasih. Cukup banyak ternyata. Oke, kita coba sama-sama ya. Berarti kita yang pertama, kita mau latihan membuat daftar isi otomatis saja langsung. Nah, yang pertama biasanya halaman judul ya. Halaman judul, ya kan? Untuk halaman judul. Berarti kita metik misalkan judul dahulu. Seperti ini kan ya. Judul. Untuk berpindah halaman, kita cukup tekan Ctrl Enter. Misalkan setelah judul apa? Misalkan halaman pengesahan. Pengesahan. Seperti itu. Ctrl Enter. Halaman apa? Halaman. Setelah halaman pengesahan biasanya halaman moto aja lah misalkan. Kemudian setelah halaman moto apa? Halaman persembahan. Halaman persembahan. Persembahan. Oke, misalkan setelah halaman persembahan, halaman apa? Kata pengantar aja langsung. Kata pengantar. Seperti ini ya. Setelah kata pengantar, biasanya baru masuk daftar isi. Daftar isi, setelah daftar isi ada daftar, tabel, kemudian daftar gambar. Oke, baru bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Misalkan seperti ini. Kira-kira kan? Sampai di sini aman ya? Baru Ctrl Enter, pindah halaman. Oke, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke kita membuat heading ya. Nah, kemarin nanti di video saya ada yang heading 1, heading 2. Kita belum pakai ini ya, multi level. Kita pakai yang cara biasa dulu. Heading biasa berarti kita buat dulu. Berarti kita buat template dulu. Klik home. Nah, di sini ada heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, misalkan untuk yang heading 1 kita aktifkan, klik heading 1. Nah, sudah kita aktifkan heading 1. Nah, yang ini kita modify. Heading 1, kemudian kita modifikasi. Oke. Oke. Kalau sudah, klik kanan, modify. Nah, yang di sini, ini kita ganti warnanya biru jadi warna hitam, ukurannya tebal 12 ya. Kemudian pastikan Times New Roman. Kemudian masuk ke format paragraf. Nih, format paragraf. Kita paragrafnya setting kalau ini, kalau deskripsi kita acuannya ke skripsi Amikom dahulu nggak apa-apa ya. Salam kalau penulisan skripsi. Beda kalau nanti penulisan buku bebas. Kita acuannya misalkan double. Kalau di Amikom itu double. Nah, spasinya before after-nya kita pastikan 0. Ini ya, kita pastikan 0. Ininya double. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah di oke, ini spasinya udah double ya. Nah, kalau sudah, kita tambahkan rata tengah, judul kan di rata tengah ya. Kalau sudah, klik OK. Seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya, kita tinggal klik ini saja. Tinggal di blok.
Nah, ini kan ngebloknya kelebihan. Kalau ngeblok dengan mouse itu kelebihan satu ini ya. Nah, kalau bisa ngebloknya menggunakan shift anak panah ke kanan. Saya tekan shift anak panah ke kanan, ini berarti ngeblok per huruf. Kalau tambahkan kontrol per kata. Tapi saya tidak menganjurkan, saya menganjurkan ngebloknya per huruf dahulu sampai tepat di huruf N. Nah, kan ini kebablasan dikit, kita mundurkan anak panah kiri, baru kita klik heading 1. Seperti ini ya. Lakukan hal yang sama untuk yang lain. Tekan shift, klik heading 1. Kemudian klik di sini. Kelebihan mundur sedikit, anak panah kiri, heading 1. Lakukan hal yang sama, kata pengantar, sampai tepat huruf R, klik heading 1. Daftar isi juga, lakukan hal yang sama, heading 1. Lakukan hal yang sama. Oh, kebablasan, mundur anak panah kiri, klik heading 1. Lakukan hal yang sama di daftar gambar, klik heading 1. Oke. Ini juga bab 1 pendahuluan. Lakukan hal yang sama, heading 1. Nah, ini sudah pakai heading ya. Nah, bagaimana cara kita mengetesnya apakah ini sudah bisa dipanggil sebagai daftar isi? Kita bisa ngeceknya di sini. Letakkan di daftar isi, kita enter 2 kali. Nanti otomatis kembali ke normal ya, bukan ke heading lagi. Enter, ini udah ke normal. Oke. Normal, misalkan kita enter 1 kali. Jadi jeda setelah judul itu biasanya jeda 1 enter. Oke, kita mau memanggil daftar isi otomatisnya. Masuk ke menu reference. Ini ya, reference. Kalau sudah tabel of content, nah ini kita bisa pilih. Jadi untuk tipe daftar isinya, yang kita normal pilih custom saja misalkan. Pilih custom tabel of content atau daftar isi. Tabel of content. Nah sebenarnya untuk aturan yang di Amikom itu hanya sampai level 3. Ini kita baru headingnya level 1 ya. Nah nanti kita buat untuk berikutnya. Ini tidak perlu kita ubah apa-apa. Langsung kita oke saja sudah kepanggil. Seperti ini. Kita sudah membuat halaman 1 judul, halaman 2 pengesahan, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi. Nah ini kan sebenarnya fontnya masih Calibri ya. Nah nanti itu melakukan pengubahan jenis font ketika benar-benar di final akhir. Karena ini daftar isi nanti kita ubah terus. Nah, untuk melakukannya kita bisa tidak melakukan susah payah, tinggal Ctrl A artinya kita blok semuanya. Kita bisa mengubahnya melalui ini. Ctrl A, Ctrl D juga bisa, ketik TI, pilih anak panah ke bawah, otomatis Times New Roman ya, enter. Seperti ini juga bisa. Oke, cukup mudah ya. Nah, pertanyaan saya, jadi memudahkan kalau menggunakan heading seperti ini. Saya mau mengakses judul, saya cukup tekan CTRL, klik judul. Saya udah ke judul, seperti itu. Nah, saya ingin kembali ke daftar isi. Kita bisa menggunakan bantuan View Navigation Pane. Navigation Pane. Nah, saya ingin kembali ke daftar isi. Navigation Pane di sini tinggal klik daftar isi. Jadi cukup mudah ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Cukup jelas, Pak. Oke. Ini kok ada merah-merah? Bekas saya atau apa ini? Oke, lanjut ya. Kalau sudah lanjut. Ini sementara judul halaman pengesahan saya kosongkan dahulu. Saya mau fokus ke halaman pendahuluan dulu saja ya. Ke halaman pendahuluan.
Nah, pendahuluan biasanya penulisannya tidak seperti ini, seharusnya di enter seperti ini ya. Ya kan? Bab 1 pendahuluan, seharusnya seperti itu. Tapi ketika ini, itu tadi saya enter, ini bisa diupdate nih, klik kanan, update field, update entire tabel misalkan. Nah, ini jadi turun ketika saya enter. Jadi turun ya, ketika saya enter jadi turun. Jadi nggak sesuai ya. Nah, caranya bagaimana supaya enternya sesuai? Ini saya tarik dulu. Kita enternya sambil menekan shift. Tekan shift, enter. Tampilannya sama, tapi nanti ketika ini saya update field, entire tabel, ini sudah normal kembali. Jadi ketika mengenter bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, pakai shift, enter, supaya ininya tetap seperti ini. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan, kita mau menggunakan ini ya. Misalkan bab 1 pendahuluan kan ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, seperti itu ya. Nah, itu kita sudah menggunakan, berarti ini kan sub pertama. Nah, ini berarti sub bab 1, berarti 1.1. 1.1 seperti ini. Seharusnya seperti itu ya. Nah, kita buat di sini misalkan saya ketik dulu latar belakang. Nah, saya ingin fontnya langsung berubah. Ctrl A, langsung Ctrl A, Ctrl D, nggak apa-apa. Ctrl A, Ctrl D, TI, anak panah bawah, enter. Paling cepatnya kayak gitu ya. Latar belakang, setelah latar belakang apa? Rumusan masalah. Masalah, kemudian batasan masalah biasanya, kemudian tujuan penelitian. Nah, ini saya gunakan Shift F3 untuk mengganti. Misalkan saya salah tadi besar semua. Ini saya ganti misalkan depan besar saja. Tujuan penelitian, manfaat, sampai tujuan penelitian aja lah. Oke, misalkan ini ya, 1. Nah, tadi heading 1. Nah, selanjutnya kita bisa membuat heading yang kedua. Berarti klik home. Nah, kita bisa pilih nih, heading 2. Kita bisa blok semuanya atau satu-satu dulu nggak apa-apa. Ngebloknya tadi seperti tadi, tekan shift, anak panah ke kanan sampai benar-benar sampai huruf G saja. Oke, klik heading 2. Nah, di sini klik kanan, modify. Heading 2, modify. Bedanya seperti apa? Kita klik kanan, modify. Nah, ini biasa ya, hitam, tebal, 12, Times New Roman. Bukan rata tengah lagi, tetap rata kiri, spasinya 2, berarti masuk format paragraf. Before after-nya pastikan 0, spasinya double. Oke. Nah, kita tambahkan lagi penomoran sekarang. Penomoran berarti ada di numbering. Nah, di numbering seperti ini, berarti kita pilih, misalkan kita pilih dulu 1, nggak apa-apa, atau langsung ke define new format number juga boleh. Klik define new format number. Jadi pilih yang ini dulu boleh, atau langsung sini juga boleh. Oke, nah kalau sudah, yang perlu diperhatikan, ini kan yang akan berulang ya, terblok 1. Berarti yang tidak berulang 1 di depannya. Berarti ini kita hapus titiknya, kemudian geser anak panah ke depan, kita tambahkan 1 titik. 1 titik artinya ini anak dari bab 1, berarti 1.1. 1 di belakangnya yang terblok seperti ini yang berulang. Ini kan yang terblok, ini yang berulang. Oke, kalau sudah oke. Oke. Nah, setelah kita melakukan format numbering seperti ini, biasanya ini akan berubah menjorok ke depan. Nah, untuk aturan yang ada di Amikom biasanya tetap di rata kiri lurus. Walaupun ini sampai 1.1.1.1.
ini tetap menjorok ke kiri ya. Nanti kalau sampai segini nanti paragrafnya jadi cuma sedikit banget ya. Nah, makanya ini tetap semuanya wajib menjorok ke kiri, mepet ke kiri semua, walaupun sub-subnya sudah banyak. Walaupun kalau 1 titik biasanya cuma anaknya sampai 1,5 apa 6 apa 7. Kalau lebih saya kira sub-sub lagi saya kira jarang ditemui seperti itu. Kalau sudah, oke ya. Oh iya belum, ini harus menjorok ke kiri ya. Kita bisa gunakan ini. Bisa gunakan ini ya untuk merapatkan ke kiri. Klik kalau sudah oke. Jadilah seperti ini. Nah, yang lain tinggal kita seleksi kemudian heading 2. Seperti itu. Nah, ini bedanya seperti ini. Ini kalau di depan berarti heading 1. Kalau menjorok agak menjorok ke depan berarti heading 2. Nanti kalau heading 3 seperti apa? Nah, kalau heading 3 biasanya menjorok lagi. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih Mbak Uli. Oke, kalau sudah saya lanjut fokus di sini dahulu ya. Fokus di latar belakang, saya enter. Nah, kalau saya enter kan ke normal ya. Nah, saya di sini mau buat paragraf. Daripada saya biasanya latar belakang itu ada 3 paragraf. Paragraf pertama masalah apa? Analisa perkembangan secara umum, kemudian paragraf kedua lebih spesifik, paragraf yang ketiga biasanya ini. Biasanya langsung fokus tentang masalah yang akan kita bahas dan kita cari solusinya dengan metode yang kita buat. Biasanya seperti itu. Saya akan menggunakan misalkan saya ambil 6 sampai 5 paragraf ya. Nah, di sini saya gunakan RAND. Boleh pakai lorem juga boleh. Nah, caranya jadi di sini sebenarnya ada misalkan saya gunakan lorem, misalkan saya butuh 10,3, berarti hasilnya seperti apa? Jadinya seperti ini. Nah, kalau saya ganti misalkan 3,10. Oh, maaf. Nah, jadinya seperti ini. Berarti Anda, misalkan saya mau buat 3 paragraf, yang per paragrafnya ada 10 kalimat. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi saya ulangi tadi, 3 yang pertama ini jumlah paragrafnya. Ininya jumlah kalimatnya. Begitu pula kalau saya menggunakan RAND. RAND 310. Saya enter. Jauh lebih banyak ternyata. Oke. Cukup jelas? Saya ulangi, saya ingin buat 3 ininya 20 lah. Banyakan nggak coba? Oh, kebanyakan. Tidak realistis ini. Berarti 15 saja. 15 kayaknya masih aman. Oh ya, 15 masih aman. Oke, saya buat RAND 3 paragraf, per paragraf masing-masing adalah 15 kalimat. Nah, ini saya sudah dapatkan teks seperti ini. Kalau kita ngetik satu-satu mungkin kan kelamaan. Oke, nanti bisa dicoba. Kalau sudah, saya langsung atur. Saya akan ngeblok 3 paragraf. Berarti tekan Shift, anak panah ke bawah. Atau biar cepat per paragraf, tekan CTRL. Shift, CTRL, anak panah bawah, itu per paragraf. Nah, ini per paragraf. Berarti ini ya. CTRL, Shift, kemudian tadi tekan anak panah bawah. Anak panah bawah ini. Anak panah ke bawah.
Oke, itu ya. Nah, kalau sudah kita mau melakukan pengaturan nih. Nah, ini supaya nggak kelebihan, ini saya kurangi, tekan shift, anak panah ke kiri. Nah, supaya pas di titik ini. Ini mau saya lakukan pertama tadi. Hal yang akan sering kita lakukan adalah Ctrl D mengubah jenis hurufnya. Times New Roman, anak panah ke bawah, enter. Oh, anak panah ke bawah jangan enter dulu, kita pilih 12, enter. Ini 12 juga enggak, udah 12. Oke, kita blok lagi anak panah ke bawah. Kurangi 1 anak panah ke kiri. Kemudian ini ya, spasi 2 berarti kontrol 2. Oh, spasi 2 kita bisa masuk ke sini lagi atau yang ada di sini juga bisa. Spasi 2. Oke. Kontrol 2 bisa rekan-rekan lakukan. Spasi 1, kontrol 1, spasi 1,5, kontrol 5. Kalau sudah membuat rata kanan kiri, kontrol J ya. Oke, kontrol J, rata kanan kiri, kemudian membuat paragraf, ini yang cukup penting. Tadi kontrol J, saya catatkan CTRL plus J. Ini berarti justify ya. Justify. Selain justify apa? Berarti kalau rata rata kiri kontrol R, itu rata kanan kontrol L. Itu ya, rata kiri. Seperti itu. Saya ingin membuat paragraf. Membuat paragraf cukup seperti kontrol M, kontrol shift T. Nah, ini paragraf biasanya ini terlalu dekat. Biasanya saya 2 kali. Kontrol M 2 kali baru kontrol shift T. Ini sudah jadi paragraf. Oke. Saya tuliskan di sini untuk membuat paragraf. Paragraf. Berarti cukup kontrol M misal 2 kali, kemudian kontrol shift T, CTRL shift T. Oke, itu untuk paragraf. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira tidak ya. Oh, ini jadi 3 lembar. Jadi 3 lembar. Nggak apa-apa. Kayaknya terlalu banyak. Saya hapus beberapa ya. Supaya nggak terlalu banyak. Nah. Oke, itu. Nah, biasanya yang perlu diperhatikan, ini jeda setelah dari 1.1 ke 1.2, kasih jeda 1 enter. Seperti ini. Baru kita masuk ke rumusan masalah. Oke. Nah, kita perlu membuktikan apakah 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi semuanya aja ya, misalkan rumusan masalah. Misalkan di sini, ini kita sudah buat format seperti ini ya. Kita bisa copy format dengan format Painter seperti ini, atau Ctrl-Shift-C, Ctrl-Shift-V. Nah, misalkan ini formatnya sudah seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang lagi. Tadi Ctrl D, Ctrl Shift T, Ctrl M seperti itu, kita Ctrl Shift C, letakkan di sini saja. Letakkan di sini, Ctrl Shift V. Ini sudah atau belum? Oh, belum. Biasanya ada yang kita pakai ini juga bisa. Klik, letakkan di sini. Klik, nah otomatis misalkan
ininya belum, berarti harus diblok. Tapi nggak apa-apa, yang penting paragrafnya sudah jalan. Berarti masih kalibri ya, berarti berdasarkan, misalkan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Diuraikan tidak menunjukkan tempat, diuraikan, maka dapat dirumuskan atau diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Misalkan seperti ini. Misalkan rumusan masalahnya lebih dari satu, boleh Anda tentukan. Langsung satu titik. Misalkan ini rumusan masalah pertama. Rumusan masalah pertama. Rumusan masalah kedua. Misalkan seperti ini. Ini juga wajib rata kiri lagi ya. Nah, ini bisa kontrol Shift M-nya di sini ternyata nggak jalan. Berarti bisa kita geser manual dengan menekan ini heading-nya. Oke, seperti ini kita geser manual. Nah, ini fontnya seharusnya kan Times New Roman, Ctrl D, ketik TI saja. Times New Roman, ininya 12. Seperti ini. Oke. Kemudian batasan masalah juga sama. Saya copy saja misalkan. Saya copy biar cepat. Ini juga sama. Nah, jeda antar masing-masing ini satu enter ya. Hapus. Ini juga hapus. Ini juga hapus. Nah, ini kita copy, ini 1, 2. Ini seharusnya angka 1 lagi ya. Nah, kita bisa restart 1. Kita kembalikan. Seperti ini. Kemudian kita mau lanjutkan. Tinggal pakai format Painter juga boleh. Klik di sini. Oke. Nah, kemudian yang ini kita satu lagi. Kita geser. Kemudian format Painter. Kita ganti berarti di sini langsung batasan masalah. Kita langsung batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut. Halo rekan-rekan, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya Pak, dengar. Apakah saya menghilang cukup lama? Ternyata koneksinya tiba-tiba terputus. Sebentar, Pak. Oh, cuma sebentar. aja. Oke, aman. Berarti ini tetap bisa saya lanjutkan ya? Bisa, Pak. Oke. Bentar. Saya buat Mas Faris sebagai co-host dulu. Supaya saya menghilang tetap kerekam. Oke. Ini tinggal saya ganti ya, batasan, kemudian batasan masalah yang kedua. Nah, kemudian ini tujuan. Oke, ini seperti ini ya. Berarti tujuan
penelitian ini bertujuan sebagai berikut, misalkan gampangnya seperti itu ya. Nah, kita misalkan sudah memperoleh seperti ini nih. Kita kembali ke daftar isi, kita bisa update lagi. Klik kanan, update entire tabel. Jadinya seperti ini. Oke, nah ini kan kembali ke Calibri ketika diupdate. Nah, kita bisa ubah lagi, ke fontnya juga boleh, ketik TI misalkan. 12. Oke, nah nanti rekan-rekan silahkan coba praktek yang ini. Sudah cukup banyak atau perlu saya tambahin lagi sampai ke heading 3? Sampai ke heading 3 kita coba. Nanti rekan-rekan silahkan coba. Videonya sudah ada, sudah saya siapkan. Atau mau melihat rekaman yang ini juga boleh. Nanti saya share di Waskita. Oke. Perlu saya tambahkan lagi sampai ke heading 3 sekalian ya? Iya, Pak. Boleh, Pak. Siap. Berarti kita masuk ke tujuan penelitian ini sudah. Anggaplah kita misalkan sudah selesai, kita masuk ke bab 2. Bab 2, biasanya di bab 2 itu kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, kita setting lagi ya, kita blok. Kemudian klik heading 1. Seperti biasa, enternya tadi gimana? Shift, enter. Oke, kita masuk. Ini sudah masuk sini ya. Enter 2 kali. Nah, di sini kita buat lagi. Nah, kalau untuk yang cara pertama, ini heading 2 ya, di sini heading 2. Nah, kita kan perlu heading 2 lagi, tapi heading 2 di sini sudah kepakai. Oke. Nah, kita nanti bisa buat style baru, heading 2 pada bab 2 misalkan, atau heading 2 tinjauan pustaka juga boleh. Jadi jelas untuk menandainya. Cara buatnya seperti apa? Tinjauan pustaka biasanya tinjauan pustaka. Misalkan seperti ini. Biasanya kalau rumusan masalah di Amikom, saya coba download panduan terbaru dulu ya. Amikom download. Panduan teknis. Nah, pembuatan proposal dan laporan skripsi. Kita lihat urutannya. Tinjauan pustaka, oke benar. Tinjauan pustaka isinya apa saja? Oh, bab 2 itu landasan teori. Bab 2 itu kalau di Amikom ternyata landasan teori. Kalau di UGM itu bab 2 itu fokus di tinjauan pustaka. Berarti di sini kita buat landasan teori, tinjauan pustaka, dasar teori, metode analisisnya. Oke. Berarti ini saya ganti landasan teori. Landasan teori. Nah, kemudian di sini 2.1 tinjauan pustaka. Kemudian tadi apa? Mana? Metode dasar teori, metode analisis. 3 aja ya. Dasar teori, metode analisis. Misalkan seperti ini. Nah, nanti di dasar teori ini akan muncul heading yang ketiga. Kita coba. Kita blok dulu. Kita mau ubah di sini ke heading baru ya, berarti kita bisa pilih ini menu style. Nah, kita bisa memunculkannya di sini. Ini ya. Nah, klik nanti muncul seperti ini, bisa digeser atau bisa kita mentokkan ke sana. Nah, kita geser sampai mentok sana, otomatis masuk ke ini ya, form yang ini. Ini heading 1, heading 2 sudah. Nah, untuk heading 2, kita tambahkan style baru. New style di bawah. Ini ya. New style, kita beri nama dulu. Berarti heading 2
heading 2 landasan teori misalkan kayak gitu ya. Landasan teori supaya jelas. Heading 2 di landasan teori seperti itu. Oke. Nah, ininya supaya kita nggak mengatur lagi ininya, kita bisa style based on heading 2. Supaya stylenya sama persis dari heading 2 di bab 1. Oke, kalau sudah oke. Seperti itu, cukup mudah ya. Blok, heading 2, mana stylenya tadi? Heading 2, landasan teori. Oke. Nah, untuk yang ininya tinggal kita ubah. Kita ubah, modify. Nah, ini kan 1.1, seharusnya 2.1 ya, karena di bab 2. Kita ubah di sini. Numbering. Nah, kita pilih, masih sama ini juga boleh. Kita pilih lagi, define union format number. Angka 1-nya kita ganti angka 2. Oke, jadi dari sini, kemudian angka 1-nya kita ganti ini. Oke. Nah, ini mepetkan lagi kiri biasanya. Oke, jadi seperti ini. Oke. Nah, misalkan tinjauan pustaka, saya ambil langsung 3 paragraf di sini lah, supaya cepat ya. Saya copy 3 paragraf ini. Copy, tinjauan pustaka biasanya cukup banyak memang, karena ini isinya biasanya Oke, maaf, stylenya masih ada, kita normalkan dulu, kita pilih normal, baru kita paste. Oh, stylenya masih ngakut, nggak apa-apa. Kita blok, kita normalkan, kemudian kita Ctrl M, Ctrl Shift T, kemudian spasi 2 ya. Spasi 2 berarti ini lagi kita atur, spasi 2, kemudian Times New Roman 12. Seperti ini. Oke. Nah, biasanya di sini setelah ini nanti kita bahas di daftar tabel. Biasanya ada daftar tabel tinjauan pustaka. Oke, kemudian yang ini, misalkan saya ambil 1 paragraf. Landasan teori. Saya enter, saya normalkan. Saya normalkan, saya paste. Oke, ini bisa pakai ini biar cepat. Nah, rata kanan kiri belum. Ini juga ternyata belum rata kanan kiri tadi ya, maaf. Oke. Sudah rata kanan kiri. Nah, di sini misalkan saya akan memunculkan heading 3. Nah, heading 3 berarti dasar teori. Biasanya kan berarti dasar teori 1, 2, 3 lah. Biar gampang seperti itu ya. Dasar teori 1. Pertama, dasar teori kedua. Dasar teori ketiga. Nah, misalkan seperti ini. Dasar teori pertama, saya gunakan heading 3. Heading 3-nya kita ganti modify. Seperti biasa, kita awal ini ya, heading 3 awal munculnya di bab 2. Berarti kita pilih automatic. Nah, kalau heading 3 biasanya sih nggak tebal, tapi tebal juga nggak apa-apa. Ininya pastikan 12. Ini kita nggak tebal, biasanya saya sih nggak tebal. Tebalnya biasanya cuma sampai heading 2. Spasinya 2, kita buka format paragraf, spasinya 2 ya.
double before after-nya 2. Numbering-nya sekarang yang perlu diperhatikan, boleh pilih ini lagi, define new format number. Nah, ini kan ini subnya dari 2.2, berarti tambahkan 2 titik lagi di depannya, 2.2.1. Berarti tambahkan ini ya, tambahkan itu lagi. Kalau sudah oke, nah nanti akan menjorok ke depan. Nah, kita geser lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke. Nah, ini dasar teori yang ini. Untuk membedakan, bolehlah kita pakai tebal, nggak apa-apa. Kita tebalkan saja. Seperti ini. Jadi yang ini tinggal kita pilih. Heading 3. Oke. Nah, ini sudah muncul heading 3. Kita enter. Misalkan saya kasih satu, ini aja ya. Satu paragraf. Blok lagi, klik di sini, kemudian kita paste, klik di sini, pas format painter lagi, kita enter, paste. Nah, bedanya kalau tadi antara heading 2.1, ini 2.1 ke 2.2 itu ada jeda 1 enter. Ini salah ya, harus ada jeda 1 enter. Tapi dari 2.1 ke sini tidak ada jeda 1 enter lagi. Seperti itu. Oke. Seperti ini kita masuk ke daftar isi, kita update. Jadilah seperti ini. Metode analisis saya rasa kita tambahkan 1 enter, tambahkan 3 paragraf lagi. Misalkan dari sini ke sini. Copy, paste. Tinggal ini kita format painter kan ke sini. Oke. Misalkan seperti ini. Cukup mudah ya, saya simpan misalkan ini sebagai apa? Latihan heading pertama. Latihan heading pertama. Misalkan nanti rekan-rekan bisa simpan dengan NIM Anda masing-masing. Ini NIM saya dulu waktu masih kuliah ya. Latihan heading pertama, NIM-nya berapa? Nanti rekan-rekan silahkan buat seperti ini, kumpulkan di waskita ya. Saya siapkan dahulu untuk waskitanya. Berarti waskita. Oh, yang rekaman-rekaman kemarin belum sempat saya upload lagi ya. Berarti saya buka. Tugas untuk WU ini ya berarti ya. WU 073 benar ya, komputer bisnis 1 ya. Kombis 1. Berarti saya tambahkan di sini penugasan latihan heading pertama misalkan. Oke, format yang dikumpulkan cukup dikumpulkan nama underscore name titik docx seperti ini. Kalau sudah, nah untuk ininya besok libur ya. Kalau kita ketemu lagi hari Kamis bisa nggak? Atau mau hari apa? Rekan-rekan? Iya Pak, itu untuk penggantian Kombis 2 kan Pak? Betul. Iya hari Kamis boleh Pak? Hari Kamis jam 7 berarti ya. Oke. Iya boleh Pak. Siap Pak, jam 7 pagi aja Pak. Oke, hari Kamis jam 7 berarti ini tugasnya buat jadi kita lanjutkan supaya rekan-rekan sudah, berarti tugasnya sampai hari Kamis ya. Berarti hari Kamis itu tanggal berapa?
Tanggal 21 ya. Berarti ini saya setting tanggal 21 jamnya ini. 21 Oktober jam berapa? Jam 7 berarti. Jam 7. Ini WIB ya. Oke. Sudah ya? Oke, saya save and display. Nah, nanti untuk link video rekamannya nanti saya buat di sini. Berarti Itu cuma heading 1 aja, Pak? heading 3, Mbak. Sama seperti ini. Ini kan heading 1, 2, 3. Oh, Ya? oke, baik, Pak. Oke, Pak. Sama-sama. Siap. Oke. Tadi waskitanya mana nih? Berarti rekaman perkuliahan. Berarti ini minggu ke berapa ini? Ini pertemuan ke berapa? Maaf. Ini minggu keempat ya? Berarti Iya, ini, Pak, keempat. ini pertemuan ke-7 ya? Benar nggak? Iya. Pertemuan 7. Nggak terasa udah 7 ya. Pertemuan 7 untuk linknya nanti saya tambahkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri sesi kita hari ini. Cara kami bikin tugas, Pak, yang pakai HP gimana? Yang pakai HP seperti biasa. Bisa tonton videonya, kemudian dirangkum saja pakai buku tulis, kemudian dicatat kira-kira tadi Betul, Pak. seperti Ctrl M untuk apa, di foto juga boleh, silahkan. Kemudian dirangkum lah, intinya mereview, rangkum, oh Ctrl M untuk apa, untuk membuat heading caranya gimana. Silahkan dirangkum videonya, kemudian difoto, upload, nggak masalah. Oke? Siap, Pak. Terima Itu kasih. udah dijadi ke file PDP ya Pak atau gimana Pak? Jadiin PDF nggak apa-apa, langsung format JPG juga nggak apa-apa. Oke? Oke, makasih ya Pak. Sama-sama, Mas. Saya belum absen, Pak. Silakan yang belum absen tuliskan dulu. Silakan yang mau absen. Mana yang mau presensi? Tuliskan di chat. Pak, mohon maaf mau tanya yang 0354 itu sudah terinput atau belum ya absensinya? Belum, Mas. Udah itu. Ada lagi? Oh, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sudah ya? Oke, terima kasih. Marilah kita tutup sesi kita hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita akan coba nanti menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Rekan-rekan asisten ada yang mau menambahkan? Oke, jika tidak, saya tutup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sama-sama.